Gambar ini beredar di mana-mana, menarik perhatian banyak orang, dan aku pengen banget bahas mengenai resistensi antibiotik atau keadaan ketika antibiotik tidak lagi efektif membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Di gambar ini kita bisa lihat si bakteri tersebut ini udah resisten atau kebal terhadap semua antibiotik termasuk yang paling kuat kayak imipenem ataupun meropenem. Banyak yang nanya ke aku, bisa nggak sih kita cek diri kita untuk melihat apakah kita resisten terhadap antibiotik atau enggak? Nah, ini yang harus dilurusin. Jadi sebenarnya yang resisten itu bukan kitanya, tapi si bakterinya. Ingat ya, antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri, bukan virus, bukan jamur, bukan parasit, tapi bakteri. Berarti kalau misalnya bakterinya yang resisten, bukan kitanya, ya kita aman-aman aja dong. Nah, ini juga pemikiran yang salah, karena perilaku kita terhadap antibiotik itu mempengaruhi apakah si bakteri itu akan resisten atau tidak. Dan ketika bakteri resisten masuk ke dalam tubuh kita menginfeksi atau menginfeksi orang lain, itu bisa berbahaya karena kita bisa jadi nggak sembuh. Contoh yang paling sederhana, kita minum antibiotik sembarangan, tidak sesuai indikasi. Misalnya kita flu, minum antibiotik. Batuk sedikit, minum antibiotik. Padahal bisa jadi flu atau batuknya bukan disebabkan oleh bakteri, tapi bisa jadi karena virus. Padahal antibiotik tidak bisa membunuh virus. Akhirnya bakteri baik dan normal yang tadinya nggak kenapa-kenapa, diserang sama antibiotik, mereka akan membentuk pertahanan diri, bermutasi, dan akhirnya kebal terhadap antibiotik tersebut. Atau kita nggak habisin antibiotik sesuai dengan anjuran dokter durasinya. Jadi ketika gejalanya udah mulai sembuh padahal bakterinya belum mati, masih cuman melemah, kita stop penggunaan antibiotik. Ini juga nggak baik. Akhirnya si bakteri yang cuma melemah tadi, belum mati sepenuhnya, akan mempelajari cara kerja antibiotik tersebut, bermutasi, dan akhirnya kebal terhadap antibiotik itu di kedepannya. Ini bisa jadi masalah yang besar, karena bakteri tersebut bisa bereplikasi, menginfeksi orang lain, kitanya nggak sembuh, orang lain yang terkena juga bisa jadi nggak sembuh. Dan ini sekarang juga disebut adalah silent pandemic atau pandemi yang tersembunyi. Contoh beberapa jenis antibiotik yang paling sering disalahgunakan di Indonesia itu adalah amoxicillin, ciprofloxacin, erythromycin, tetracycline, ampicillin, dan yang lain-lain. Jadi mulai sekarang harus benar-benar bijak banget dalam penggunaan antibiotiknya, jangan diminum sembarangan tanpa adanya arahan dokter, dan juga selesaikan penggunaan antibiotik sesuai arahan. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat.